lupa subscribe, like, dan komen hanya di channel Bakul Ngebul. Oke, mantap. Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di vlog Bakul Ngebul. Baik teman-teman, di video kali ini kita mau review ya buat F1 ZR 2004 punya saudara kita yang dari Banyumas, yang mau kita review sekarang, dan kita mau totalin ya buat keseluruhan budget yang dikeluarkan buat restorasi F1 ZR 2004 ini teman-teman. Seperti biasa, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komen tentunya di channel Bakul Ngebul, dan jangan lupa juga dinyalakan ya notifikasi loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan konten terbaru dari kita. Oke teman-teman, ini unitnya kita lihat saja yuk. Nah ini dia teman-teman, hasil akhir dari progres restorasi F1 ZR 2004 yang dibikin Caltech. Ini punya saudara kita dari Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas ya teman-teman. Yang dibikin Caltech ini aslinya 2004 warna hitam oranye ya. Ada lagi satu lagi 2004 juga warna putih biru ya. Sesuai dari keinginan customer kita, dia menginginkan tampilannya dimodif seperti Caltech nih teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, setelah beberapa minggu kita selesaikan proyek ini, alhamdulillah tidak ada kendala dalam proses penggarapannya. Dan di video kali ini kita khusus ya buat review spare part apa saja yang ditempelkan di F1 ZR 2004 ini, dan kita juga mau kasih tahu ya buat teman-teman, buat sekedar referensi aja. Jadi total keseluruhan buat restorasi F1 ZR ini berapa ya teman-teman, nanti kita bakalan kasih tahu ya. Oke teman-teman, kita mau bahas perintilan apa saja atau spare part apa saja yang ditempelin di F1 ZR ini. Kita mulai dari depan dulu ya teman-teman. Ini tentunya spare part yang kita pakai atau yang kita aplikasikan di F1 ZR ini semuanya spare part original dari Yamaha ya teman-teman. Oke bro, kita langsung aja ya, kita mulai dari depan dulu. Jadi spare part yang kita ganti itu lumayan cukup banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat lebih jelasnya, ada ya di konten kita sebelumnya buat cek spare part F1 ZR 2004 ya teman-teman, dari Sultan Banyumas ini. Oke, kita mulai apa saja yang diganti dari depan dulu ya teman-teman. Dari lampu kita ganti reflektor ya, reflektor, lampu LED-nya juga, terus dari lampu sen satu set ya, terus ini spion, handle kopling sama handle cakram, terus juga hand grip ya teman-teman, bandul setang juga, terus dari holder kiri kanan kita ganti semua pakai yang orsinil. Terus ke batok ya, speedometer ini masih bawaannya, cuman kita ganti bagian kaca mikanya aja nih teman-teman, karena ini masih bagus ya, masih normal. Terus juga pada emblem Yamaha batok belakang kita ganti baru ini teman-teman. Terus ke bawah ini kunci kontak juga kita ganti satu set sama kunci joknya. Buat cover body set ini hanya batok depan saja ya yang kita ganti, ini baru karena bawaannya kancingnya udah pada pecah ya teman-teman. Biasanya dari yang lain juga batok depan itu sering kita ganti ya teman-teman. Dari cover body set keseluruhan ini masih bawaannya masih orsinil, cuman ada beberapa saja yang apa namanya yang pecah-pecah ya, udah kita perbaiki. Terus dari ini box aki juga ini kita ganti baru ya, karena bawaannya kancingnya udah patah. Ini udah kita ganti sama yang baru. Oke, kita lanjut lagi. Kalau buat emblem depan ini masih orsinil, masih bawaan ya teman-teman. Ini masih bawaan 2004, masih bagus. Terus kita ke bawah. Untuk ban luar kita pakai dari Pirelli ya teman-teman.
Pirelli itu tipenya Diablo Rosso ya, sama belakang juga Pirelli Diablo Rosso, cuman kita pakai ukuran buat depan itu 80/80 17 ya teman-teman. Kenapa saya pakai 80/80 17? Biasanya sering orang yang pakai ukuran 90/80 17. Itu harus merusak spakbor depannya ya teman-teman, harus disopak. Jadi supaya lebih aman kita pakai ukuran 80/80 17. Ini dari Pirelli Diablo Rosso ya teman-teman. Dari belakangnya juga sama ya, cuman beda ukuran saja. Kita pakai 90/80 17 dari Pirelli Diablo Rosso juga. Oke teman-teman, buat pelek itu masih asli bawaan ya, palang 3 dari NK. Terus dari pengereman kita ganti sakramnya ya teman-teman, bagian piringan ini ganti pakai yang baru. Terus dari kaliper ini masih orisinil bawaannya, cuman kita repaint saja, masih utuh ya teman-teman. Nah ini masih utuh, masih normal. Dan juga buat baut-baut body set kita ganti satu set ya, satu set, pokoknya satu set unit kita ganti semua baut-bautnya, pakai yang kualitasnya bagus ya teman-teman. Nah ini buat gantungan bisa saja ya teman-teman ini diaplikasikan, karena ini kita pakai dari punya Mio J ya teman-teman, atau ya Mio J, ini Mio J, jadi kelihatannya lebih manis ya guys. Ini bodi kasar kita ganti semua, mulai dari batok belakang, led seal, cover tangki, terus cover rumah ini apa namanya, aki sama spakbor belakang, dan juga tutup rantainya kita ganti ya, semuanya baru kalau bodi kasar. Oke kita ke bagian jok. Ini jok ganti satu set ya teman-teman, satu set ini sama busanya sama kulitnya udah tinggal pasang, cuman kita beli lagi terpisah kancing-kancingnya teman-teman, atau engselnya. Engsel joknya ini baru ya teman-teman, dari engsel jok bagian depannya juga baru, ini udah satu set plus sama mur-murnya ya teman-teman. Ini semuanya baru biar nanti kelihatannya lebih kinclong ya teman-teman, lebih bersih. Kalau percuma saja kalau nanti joknya baru, engselnya masih yang lama udah karat, kelihatannya kurang rapi ya teman-teman. Nah ini bagian dari apa, tutup tangki juga baru orisinil. Ini retainer juga baru ya, satu set karet sama penutup sama baut-bautnya juga ya teman-teman. Ini keropaknya juga baru ya, keropak ini baru, baut-baut ini baru ya teman-teman. Oke buat jok ganti semua ya. Oke teman-teman, kita ke bagian bawah, pedal persneleng atau operan gigi ya, kita ganti operan gigi, karet step depan belakang juga kita ganti semuanya, kiri kanan ya satu set. Terus standar samping ganti, standar samping per standar samping ya guys. Kalau standar 2 itu masih ori bawaannya. Terus baut-bautnya juga nih kita ganti. Dari gear set kita pakai yang bawaannya F1 ZR ya, ukuran 39 buat gear belakang dan 14 buat gear depan ya teman-teman. Ini gear setnya. Dan juga tidak lupa ini bagian shockbreaker belakang juga baru nih teman-teman. Kita pindah lagi ke sebelah kanan. Nah pedal rem baru, ring ya teman-teman. Ini detail yang sangat kecil juga kita ganti ya. Ini ring setut kopling, setut koplingnya juga tarikannya ganti, sama klipnya juga ini ganti baru ya teman-teman, biar kelihatannya lebih rapi. Tutup oli baru,
buat ini selahan atau engkol juga baru ya teman-teman. Terus juga dari bagian as ya, as roda depan, as arm sama as roda belakang ini kita ganti baru semua, plus sama murnya ya teman-teman. Nah ini yang lebih tampil lebih menawan itu pada bagian knalpot nih guys. Knalpot juga ya, ini knalpot satu set atau satu set komplit ya, dari mulai silencer nih teman-teman ya, silencernya, dari bautnya, terus dari perutnya dan sambungan, mur sambungan, terus asbes tengah, leheran sama asbes depan itu ganti semua. Pokoknya buat knalpot ini satu paket komplit ya, baru semua. Oke, kita lanjut lagi guys, karena masih banyak ya part-part yang belum kita bahas. Nah ini dari rem nih guys, dari rem atau tiang lidi ya, tiang lidi rem belakang ganti satu set, terus juga tahanan rem ya teman-teman, atau tahanan tromol belakang juga ganti, terus ke paha rem juga guys. Nah paha remnya juga ganti ya, itu diganti satu set bagian belakang ya, bagian setelan rantainya juga. Oke guys, nah ini guys, lampu belakang kita ganti pakai F1 ZR 2005 ya guys, atau sejenis Pega ya. Ini polos ya teman-teman, bening polos ya. Kalau 2004 itu aslinya bening bintik ya teman-teman. Jadi ini kelihatannya lebih kinclong nih guys, pakai yang 2005. Ini dudukan plat nomor belakang masih bawaannya kita repaint. Terus nah ini teman-teman, lampu sabit atau lampu stop behel ini kita ganti ya teman-teman, pakai yang dua mode ya. Ada mode strobo dan mode normal atau nyala terus ya. Ini lampunya lumayan cukup unik ya teman-teman. Nah teman-teman, ini detailing yang kecil-kecil juga kita ganti ya. Ini penutup kunci L ya, karet penutup kunci L, capbol behel belakang ya teman-teman, ini ganti baru ya, supaya nanti baut L nya tidak kena karat ya teman-teman, nanti tidak terendam air di sini. Biasanya pas pencucian suka masuk ya airnya. Ini mencegah karat ya teman-teman, dan juga kelihatannya lebih rapi. Terus dari karet batok belakang juga ini kita ganti ini teman-teman ya. Ini karet penutup batok belakang, ini penutup baut kunci L pada tabung master ya teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen setel tabung masternya kemungkinan kurang bawah atau kurang atas ya, nanti bisa disetel lewat sini teman-teman. Tinggal buka aja karetnya, kelihatan ya ada baut L, tinggal kendorin yang satunya, tinggal nanti teman-teman setel terus kencengin lagi. Ini ya teman-teman kegunaannya. Jadi buat setel tabung master itu teman-teman tidak usah bongkar kepala ya, tinggal buka aja baut ini karet ininya, tinggal setel di sini ya teman-teman. Oke lanjut ya. Buat kabel-kabel kita ganti semua ya teman-teman, mulai dari kabel bodi ini baru semua ya, kabel bodi, kabel gas ya satu set, kabel cuk juga, dan juga kabel kopling ya, ini kita ganti semuanya teman-teman. Oh iya, ini baut, ini kaliper juga baru nih guys, baut kaliper baru ya. Stripping, buat stripping Caltech ini kita pakai yang sedang-sedang saja ya teman-teman, artian tidak begitu mahal. Karena kenapa saya tidak pakai yang ori ya, karena ini dilapisin clear ya teman-teman. Jadi kita pakai yang sedang-sedang saja harganya ya teman-teman. Ini kurang lebih 100 ribuan ya buat stripping ini. Terus kita lapisin dengan clear ya teman, ditutup clear, jadi kelihatannya lebih glossy dan lebih rapi.
Oke teman-teman, buat luaran kurang lebih seperti itu ya. Buat lebih detailnya teman-teman nanti bisa lihat saja di konten kita sebelumnya, yaitu di konten cek spare part F1ZR 2004 modif Caltech ya. Di situ banyak ya spare partnya. Bila mana teman-teman pengen melihat spare part apa saja di konten itu lengkap ya teman-teman, spare partnya ada di situ semuanya. Nah teman-teman, kita ke bagian mesin ya. Buat bagian mesin kita ganti itu pada blok boring ya. Blok boring kita ganti baru satu set sama piston, jadi ini standar lagi, oversize no lagi ya teman-teman. Terus juga stang piston kita ganti, terus kelahar krek as, seal komplit ya, kampas kopling, dan juga rumah kopling ya. Rumah kopling kita ganti itu ya teman-teman. Pada bagian mesin saya ulangi sekali lagi, yaitu blok boring, setang piston, seal komplit, rumah kopling, kampas kopling ya teman-teman. Itu yang kita ganti pada dalaman mesin. Dan juga pada kelistrikan lampu utama itu seperti biasa kita pakai jalurnya atau arusnya itu DC ya teman-teman. Ini supply dari baterai supaya nanti pencahayaannya lebih terang ya teman-teman. Buat yang lainnya itu masih normal. Oh iya, saya lupa, bawaannya ini enggak ada sensor pilot soundnya ya teman-teman. Kita ganti sekarang, bunyi sennya udah bisa, udah nyala. Nah teman-teman ya, ini bawaannya nggak ada ya, kita ganti pakai yang orisinil ya teman-teman. Buat indikator yang lainnya semuanya normal, dari sen, indikator oli samping, indikator netral sama top gear, lampu jauh deket, itu semuanya normal ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau tes ya teman-teman. Layar dikit ya. Oke, pokoknya mantep ya buat suaranya. Oke teman-teman, inilah dia ya hasil akhir dari proyek restorasi F1ZR 2004 punya saudara kita dari Banyumas, Jawa Tengah. Nah teman-teman, spare part yang ditempelin di F1ZR 2004 ini kurang lebihnya seperti tadi ya teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan. Lumayan cukup banyak juga. Dan buat teman-teman yang kemarin bertanya
tentang total keseluruhan buat restorasi F1 ZR ini ya lumayan cukup besar juga ya teman-teman. Jadi total yang dikeluarkan buat restorasi F1 ZR 2004 ini sebesar 17.600.000 rupiah ya teman-teman. Itu sudah berikut ongkos atau jasanya ya teman-teman. Jadi lumayan cukup gede juga. Jadi sekarang ya buat teman-teman yang bertanya udah tahu ya, jadi total keseluruhan buat restorasi F1 ZR ini lumayan cukup gede juga. Nah teman-teman, jadi kita masih nunggu konfirmasi ya dari si pemiliknya, apakah ini unit yang udah selesai ini mau dikirim ya ataupun juga mau dijemput. Dan tentunya kita mau lanjut lagi ke progres berikutnya, yaitu F1 ZR 2004 juga, sama masih dengan pemilik yang sama ya teman-teman. Tentunya sesudah project F1 ZR 2004 di modif Caltech ini masih ada 3 unit lagi ya teman-teman. Yang biru putih masih sama ya, pemiliknya dari Jawa Tengah. Terus disusul lagi sama Mas Yanwar dari Kalimantan. Yang terakhir yaitu punya Mas Kusbiantoro ya dari Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi. Oke teman-teman, silakan saja buat teman-teman yang mau restorasi unit kendaraan, bebas ya teman-teman. Tidak di F1 ZR saja, kita mengerjakan project dari motor apa saja ya. Tentunya yang spare partnya mudah, insya Allah ya bakalan kita selesaikan sesuai apa yang diinginkan dari customer kita. Pokoknya teman-teman pantau terus ya di setiap progresnya. Dan ini sudah selesai, tinggal kita nunggu konfirmasi dari pemiliknya apakah itu mau dikirim atau mau dijemput, atau juga nanti sekalian sama unit berikutnya yang mau kita garap. Tentunya kita menunggu konfirmasi dulu dari pemiliknya ya teman-teman. Oke teman-teman, buat progres ini alhamdulillah udah selesai. Dan seperti biasa, yang baru bergabung di channel Bakul Ngebul, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Semoga video dari konten ini bermanfaat. Oke, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di progres berikutnya. Bye-bye.